Selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Karena papi dan mami mulai beribadah kembali di gedung gereja, maka mulai tanggal 2 Agustus 2020 kita akan beribadah sekolah minggu secara online pukul 10 pagi. Jangan lupa ya, mulai tanggal 2 Agustus 2020 kita akan mulai beribadah di rumah masing-masing pukul 10 pagi. Beritahukan teman-teman yang lain, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hai anak-anak, apa kabar? Fun berharap kamu semua selalu sehat dan ceria. Sudah siap untuk beribadah? Nah, Fun mau kasih 4 peraturan sebelum kita memulai ibadah. Dengarkan baik-baik ya. Peraturan pertama, pakai pakaian yang rapi. Peraturan kedua, jangan beribadah sambil bobo. Peraturan ketiga, jangan sambil makan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Peraturan nomor 4, jangan sambil main. Nah anak-anak sudah dengarkan 4 peraturan yang Lost of Fun berikan. Yang pertama apa tadi? Pakai pakaian yang rapi. Yang kedua, jangan ibadah sambil bobo. Yang ketiga, jangan beribadah sambil makan. Yang keempat, jangan beribadah sambil main. Kalau anak-anak sudah dengar peraturannya dan mari sama-sama kita lakukan, yuk kita siapkan hati kita untuk ikut ibadah sekolah minggu pagi ini. Selamat beribadah semua. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Tapi kok sepi amat ya? Popi mana ya? Kemarin Popi janji mau temenin Lausu untuk pimpin pujian. Tapi kok Popi belum datang juga ya? Aduh, udah jam segini. Aduh, gimana ya? Kayaknya Popi kesiangan bangun nih. Hai Lasa Vivi, selamat pagi. Selamat pagi Popi. Akhirnya kamu datang juga. Dari tadi Lausu udah tungguin kamu. Kamu kesiangan bangun ya? Maaf ya Lasa Vivi. Ya nih, tadi Popi bangun kesiangan. Emang Popi semalam tidur jam berapa? Jam 11 malam Lasa. Wah, pantas aja Popi kesiangan. Bobonya kemalaman. Popi, anak-anak di rumah, ingat ya, jangan tidur malam-malam. Selain tidak baik untuk kesehatan, kita juga harus ingat kalau hari Minggu itu adalah waktunya untuk beribadah, bukan untuk males-malesan dan bangun siang. Malahan kita harus bangun lebih pagi supaya kita bisa mempersiapkan diri kita dan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi nggak lari-lari kayak tadi, Pop. Popi bisa ya kayak gitu. Anak-anak di rumah juga bisa ya. Ya Lasa Vivi, maafin Popi ya. Popi janji di minggu-minggu berikutnya Popi nggak akan bobo malam-malam lagi supaya Popi nggak kesiangan. Popi mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, gitu Pop. Harus bangga sama Popi. Oh iya Lasa, Popi lupa. Tadi Popi kesini bawa teman Popi. Oh ya? Siapa Pop? Popi. Popi. Sini Bob. Wah, siapa ini Pop? Lasa Vivi dan teman-teman di rumah. Ini teman Popi, namanya Bobby. Hai Lasa Vivi. Hai teman-teman. Salam kenal. Aku Bobby. Hai Bobby. Wah, Lausu senang sekali bertemu dengan Bobby. Anak-anak di rumah pasti senang juga ya. Hari ini dapat teman baru.
Bobby rumahnya di mana? Bobby rumahnya di Mitra Batik, Lause. Bobby ponakannya Om Hendra. Bobby sering ajak Bobby ke gereja, tapi Bobby nggak mau. Kenapa Bobby? Bobby lebih suka nonton film kartun dan main games di rumah. Tapi kok sekarang Bobby mau diajak ke gereja? Karena Bobby sekarang tahu kalau Tuhan Yesus sayang Bobby. Bobby tahu dari mana kalau Tuhan Yesus sayang sama Bobby? Dari Alkitab. Sejak Bobby di rumah aja, Bobby jadi sering baca Alkitab. Terus Bobby juga suka dipinjamin buku cerita sama Bobby. Di situ Bobby tahu kalau Tuhan Yesus mati buat Bobby karena Dia sayang Bobby. Bobby juga janji mau sayang sama Tuhan. Makanya hari ini Bobby mau ikut Bobby beribadah. Wah, Lause bersyukur sekali. Akhirnya Bobby bisa kenal dan percaya sama Tuhan Yesus. Lause juga bersyukur melihat semua anak-anak di rumah juga sayang sama Tuhan Yesus. Buktinya kalian rajin mengikuti ibadah walaupun di rumah aja. Kalian semua anak-anak yang hebat. Kalian sudah siap untuk beribadah? Siap, Lause. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita memuji Tuhan. Lause minta Poppy yang buka dalam doa ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami setiap hari. Terima kasih Engkau selalu memberi kami sukacita. Pagi ini kami mau bernyanyi dan mendengarkan cerita Alkitab. Kami mohon Tuhan tolong bantu kami untuk mempersiapkan hati dan pikiran kami sehingga kami bisa bernyanyi dan mendengarkan cerita dengan baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Poppy, Bobby, senang nggak kenal Tuhan dan jadi anak Tuhan? Senang, Lause. Senang ya, karena Tuhan selalu baik dan sayang pada kita. Hayo, apa buktinya Yesus baik dan sayang sama Poppy dan Bobby? Tuhan kasih aku kesehatan. Tuhan kasih aku sukacita walaupun aku nggak bisa kemana-mana. Betul sekali. Walaupun banyak virus di sekitar kita nggak bisa ke sekolah, nggak bisa ketemu dan main bareng sama teman-teman, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa liburan, bahkan kita juga nggak bisa ibadah bersama-sama di gereja. Tetapi Tuhan tetap menjaga dan beri kita sukacita. Itu semua Dia berikan karena Dia sayang kita. Karena itu kita harus selalu bersyukur sama Tuhan. Gimana caranya kita bersyukur sama Tuhan? Memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berterima kasih sama Tuhan. Iya, betul. Yuk, sekarang kita mau berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah baik dan sayang pada kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu yang selalu baru. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan
Yesusku buat anugerahmu yang selalu baru. Terima kasih untuk kebaikanmu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesusku buat anugerahmu yang selalu baru. Terima kasih untuk kebaikanmu. Kasih setiamu dalam hidupku tak pernah habis. Sepanjang waktu kau angkat aku jadi anakmu. Betapa senangnya hatiku. Aku bersuka di hadapanmu, naikkan pujian syukur bagimu. Oh Tuhan Yesus, juru selamatku, ku cinta padamu. Kasih setiamu, kasih setiamu dalam hidupku tak pernah habis. Sepanjang waktu kau angkat aku jadi anakmu. Betapa senangnya hatiku. Aku bersuka di hadapanmu, naikkan pujian syukur bagimu. Oh Tuhan Yesus, juru selamatku, ku cinta padamu. Poppy, Bobby, selain dengan menyanyi, ada cara yang lain nggak? Gimana kita untuk bersyukur sama Tuhan? Sayang Tuhan selalu. Melayani Tuhan, Lause. Iya, betul. Kita harus selalu sayang dan melayani Tuhan. Salah satu caranya dengan berdoa dan membaca Alkitab. Karena itu, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau bilang sama Tuhan, kami mau memuji Tuhan di pagi hari, di siang hari, bahkan sampai matahari terbenam. Praise Him, praise Him, praise Him in the morning, praise Him in the noontime, praise Him, praise Him, praise Him when
seberapa besar sih? Besar banget loh, sebesar dunia ini. Dari buku yang Bobby baca, bilangnya sih kasih Tuhan itu besar banget Lause. Saking besarnya Tuhan mau mati di kayu salib untuk tebus dosa kita. Betul sekali. Tuhan Yesus disalib karena Dia cinta kita. Dia cinta Bobby, Dia cinta Poppy, cinta anak-anak di rumah, cinta Lause juga. Tuhan Yesus cinta semua umatnya. Seperti cerita yang akan kita dengar hari ini. Karena itu yuk siapkan hati kita. Kita mau bilang Yesus disalib karena cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Teman-teman, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan sudah cinta dengan kami semua. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Amin. Amin. La 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 la. Daging sudah, roti sudah, sayurnya mana ya? Aduh, ada Poppy sama Bobby. Ngagetin aja, iseng banget sekalian. Untung makanannya nggak tumpah. Emang ada acara apa lo kok nyiapin makanan segala? Dede. Oh, aku tahu. Lasepan mau ulang tahun ya. Ih, salah. Ajak makan-makan. Salah, Bobby. Lalu Sofen ulang tahunnya masih lama. Oh, bawa syukurannya. Kita udah bisa ibadah bareng lagi minggu depan. Ih, salah juga, bukan itu. Apa ya? Apa dong? Apa lo Penasaran ya? Gini, Lauseven Fun memang mau ngundang kalian berdua makan. Tapi bukan karena Lauseven ulang tahun, bukan juga karena kita mau syukuran. Lauseven tuh pengen nyoba ngerain Paskah bareng kalian. Hah? Paskah? Laseven baik-baik aja kan? Paskah kan masih lama Lause, masih tahun depan. Iya Lause, setahu Bobby kalau Paskah nggak makan daging sama roti. Ih, Poppy, Bobby, Lauseven tahu. Makanya sabar dulu. Nih, Lauseven mau jelasin nih sama kalian berdua. Jadi, Lauseven itu lagi pengen ngerasain Paskah di zaman orang Israel dulu. Waktu mereka masih di Mesir. Kalau Paskah zaman orang Israel dulu bukan merayakan Paskah karena kebangkitan Kristus kayak kita sekarang. Emang dulu banget ada Paskah juga Lause? Ada, Poppy. Tapi bukan karena kebangkitan Kristus.
Jadi kemana apa lo, Sir? Ya, Poppy sama Bobby mau tahu ya? Oke, Roseven akan cerita. Tapi sebelum cerita, Roseven mau nanya dulu. Coba sekarang Roseven pun mau tanya sama Bobby, sama Poppy, sama anak-anak di rumah. Coba masih ingat nggak sudah berapa tulah yang Tuhan turunkan untuk Firaun dan bangsa Mesir? Masih ingat? Yo, siapa yang masih ingat? 9 lah, Sir. Hebat sih Poppy. Bener banget. Ada 9 tulah yang Tuhan turunkan atas orang Mesir dan juga Firaun. Masih ingat nggak? Poppy, Bobby, sama anak-anak di rumah apa aja tuh? Siapa sih yang bisa sebutkan 9 tulah itu apa aja? Sebentar. Bobby mau jawab ceritanya. Air jadi darah. Terus? Sebentar. Katak, 2, nyamuk, 3, lalat. 4. Aduh, apalagi ya? Yo, siapa lagi yang tahu? Baru Penyakit 4. sampah, Terus? 5, hujan es, 6. belalang, gelap gulita, ya, gelap gulita. Ada 9. Ih, kok kalian pinter-pinter sih, Bobby sama Poppy? Anak-anak di rumah juga pasti pinter-pinter bisa jawab. Bener, kalian ini anak-anak hebat loh, masih ingat apa yang Lose ceritakan. Nah, kalau gitu sekarang Poppy sama Bobby duduk dulu. Loseven mau cerita buat kalian. Soalnya kasihan kan kalau kalian berdiri terus di sini pasti capek. Jadi duduk dulu ya di sana ya. Oke? Anak-anak, tadi kamu sudah menyebutkan 9 tulah yang terjadi atas orang Mesir dan Firaun. Hari ini kita sampai kepada tulah yang ke-10. Tulah yang paling mengerikan yang pernah terjadi pada Firaun dan seluruh orang Mesir. Setelah Tuhan menurunkan gelap gulita selama 3 hari di Mesir, Tuhan kembali berfirman kepada Musa, "Aku akan mendatangkan 1 tulah lagi kepada orang Mesir, dan kali ini Firaun akan melepaskan kamu dan orang Israel untuk pergi dari Mesir." Wah, anak-anak, kira-kira apa ya yang mau Tuhan turunkan lagi? Belalang sudah, lalat sudah, nyamuk sudah. Apalagi ya yang mau Tuhan turunkan? Ular kah? Lebah kah? Atau virus? Kali ini Tuhan tidak akan mengirimkan apapun, tapi Dia akan membuat orang Mesir dan juga Firaun menangis. Wah, kira-kira apa ya yang Tuhan akan turunkan? Apa ya yang akan Tuhan buat? Ada yang tahu? Ya, Tuhan akan membuat seluruh anak sulung Firaun maupun orang Mesir mati. Tuhan akan membunuh anak sulung Firaun dan semua orang Mesir. Wah, lalu anak sulung orang Israel bagaimana ya? Mati juga gitu? Mati nggak kira-kira? Enggak ya anak-anak, Tuhan menyelamatkan anak sulung orang Israel. Tapi dengan syarat, Tuhan panggil lagi Musa. Lalu Tuhan bilang kepada Musa, Tuhan meminta Musa dan Harun mengatakan kepada orang Israel agar di setiap rumah, di setiap keluarga mengambil 1 ekor anak domba jantan. Dia harus tidak bercela atau tidak bercacat. Dia juga harus berumur 1 tahun. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Harus 1 tahun. Dan selama 14 hari mereka harus mengurungnya. Dia gak boleh lepas selama 14 hari. Setelah 14 hari orang Israel harus berkumpul lalu menyembelih anak domba itu pada waktu senja. Dan bukan itu saja anak-anak. Mereka harus mengambil sedikit darah dari anak domba itu. Dan mereka harus membubuhkan atau mengecat dari darah anak domba itu di pintu rumah mereka masing-masing. Lalu
di tiang pintu mereka, lalu di ambang atas pintu mereka harus cat itu dengan darah dari anak domba. Lalu Lause, dagingnya bagaimana? Dagingnya harus mereka olah, lalu mereka harus mengadakan perjamuan bersama-sama dengan keluarga mereka. Mereka harus makan daging anak domba itu beserta dengan roti dan sayur yang pahit. Mereka berkumpul, mereka makan daging anak domba itu bersama dengan roti dan sayur yang pahit. Itulah Paskah bagi Tuhan pada waktu itu. Dan Tuhan juga meminta Musa dan Harun mengatakan kepada bangsa Israel, kalau mereka harus mengingat apa yang dilakukan malam itu dan merayakan Paskah itu turun-temurun. Artinya sampai anak mereka, sampai cucu mereka, mungkin sampai cicit mereka harus melakukan perayaan Paskah bagi Tuhan untuk mengingat bahwa malam itu mereka akan bebas dari perbudakan bangsa Mesir. Dan betul anak-anak, malam itu Tuhan datang dan mengelilingi Mesir. Setelah Tuhan mengelilingi Mesir, terdengarlah teriakan dan tangisan orang-orang Mesir. Dari anak sulung Firaun, anak sulung budaknya Firaun, anak sulung tahanan, bahkan sampai anak sulung ternak dari orang Mesir. Semuanya malam itu mati terbunuh oleh Tuhan. Wah, mereka nangis, mereka teriak-teriak waktu melihat anak sulung mereka semuanya tidak bernyawa. Semuanya mati, mereka nangis. Akhirnya dengan cepat-cepat Firaun panggil Musa untuk datang menghadap. Musa datang. Lalu Firaun bilang sama Musa, kamu pergilah dari Mesir. Bawalah semua orang Israel, ternak mereka, semua apapun yang dipunyai orang Israel, bawalah pergi. Karena malam ini kau sudah mengambil, Tuhanmu sudah mengambil apa yang paling aku sayangi. Dan malam itu juga orang Israel pergi dari Mesir. Mereka bawa semua domba mereka, kambing, domba, semua ternak mereka. Mereka bawa, mereka gak nunggu-nunggu besok anak-anak. Soalnya mereka takut, aduh nanti Firaun berubah pikiran lagi. Tapi sepertinya kali ini Firaun tidak akan berubah pikiran. Soalnya Firaun juga takut, jangan-jangan nanti aku juga bisa mati. Orang-orang Mesir juga bisa mati. Jadi mereka semua paksa, cepet-cepet orang Israel pergi. Musa, Harun dan orang-orang Israel tidak menunggu waktu. Malam itu juga mereka pergi keluar meninggalkan Mesir. Wah, akhirnya setelah 430 tahun orang Israel tinggal di Mesir dan menjadi budaknya orang Mesir. Hari itu mereka bebas, ya mereka bebas. Karena siapa yang menolong mereka? Karena Tuhan yang menolong mereka. Semua karena Tuhan. Tuhan hebat. Malam itu Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Wah, Yosefat, Tuhan itu hebat ya. Iya, hebat sekali. Tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan. Betul Poppy, betul Bobby, betul anak-anak. Tuhan kita itu hebat sekali. Kalau dulu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari perbudakan bangsa Mesir dengan membiarkan anak sulung orang Mesir meninggal, mati, sehingga orang Israel bisa bebas. Hari ini Tuhan juga membebaskan kita loh dari perbudakan. Hah? Memangnya kita ini budaknya siapa, Lose? Kita ini budak dosa, Poppy. Dosa itu mengikat kita dengan sangat kencang, sehingga kita nggak bisa bebas dengan sendirinya. Harus ada orang yang menyelamatkan kita. Siapa yang bisa menyelamatkan kita dari dosa, Lause? Bisa menyelamatkan kita dari dosa Yesus Kristus, Bobby. Jadi Allah harus mengutus anak sulungnya Yesus Kristus datang ke dalam dunia dan mati bagi kita untuk menyelamatkan kita dari dosa. Ya, Poppy sedih
kenapa Tuhan Yesus harus mati buat Bobby? Terus Tuhan Yesus mati selamanya. Tuhan Yesus mati buat kita karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Bobby, Poppy, Tuhan Yesus gak mati selamanya. Tuhan Yesus pada hari yang ketiga bangkit dari kematian. Tuhan Yesus menang dari kuasa jahat. Karena Tuhan Yesus menang, maka Bobby, Poppy, Lausavenven dan juga anak-anak di rumah juga menang. Dan itulah yang kita peringati sebagai hari Paskah. Wah, Allah kita memang hebat ya Lausen. Bobby ikuti ceritanya bagaimana Tuhan mengirimkan tulah yang pertama sampai hari ini tulah yang ke-10. Bagaimana Tuhan mati tetapi dia bangkit kembali. Tuhan Bobby benar-benar hebat. Iya, Bobby benar-benar senang sekali kenal Tuhan yang hebat. Bobby janji akan rajin ibadah mulai sekarang supaya Bobby bisa lebih lagi kenal Tuhan. Betul, dia Tuhan yang hebat. Dia bukan hanya menciptakan kita, tetapi dia juga mengasihi kita sehingga dia mau menyelamatkan orang-orang berdosa seperti kita-kita ini. Ada nggak Tuhan seperti dia? Nggak ada, Lausen. Ya nggak ada, karena dialah satu-satunya Tuhan kita yang hebat. Dialah Tuhan kita yang perkasa. Dialah Tuhan kita yang berkuasa. Dia tidak ada bandingannya. Dialah Tuhanmu dan juga Tuhanku. Nah, supaya Poppy sama Bobby ingat apa yang Lausaven ceritakan, kita ayat hafalan dulu ya sebelum berdoa. Ikutin Lausaven ya. Keluaran 20 ayat 2. Keluaran 20 ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Kita berdoa ya anak-anak. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Ikuti Lausaven ya, Poppy dan Bobby. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita yang indah. Kami semakin mengenal Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang tadi dibawakan Lausaven luar biasa ya teman-teman. Iya, Lausen. Ternyata Allah sayang banget sama Poppy. Sama Bobby juga. Karena itu anak-anak, yuk kita sama-sama belajar untuk lebih mengenal Tuhan, belajar untuk lebih mencintai Tuhan, dan belajar untuk melayani Tuhan Yesus.
kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Tuhan, tolong kami dan ajar kami untuk lebih mengenal Tuhan, untuk lebih mencintai Tuhan, dan kami mau belajar untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, jangan lupa selalu jaga kesehatan, tetap semangat, walaupun di rumah aja. Dan persembahan untuk minggu ini dimasukkan ke dalam amplop, dikasih tanggal. Nanti ketika kita ibadah sama-sama di gereja, anak-anak boleh bawa persembahannya. Anak-anak, ibadah kita sampai di sini. Lause Vivi, Lause Fen, Poppy, Bobby, pamit undur diri ya. Sampai ketemu minggu depan,